Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ajma'in. Amma ba'du. Hadirkan muhtaramin rekan-rekan dari saya dan siapa saja yang bisa mengakses kajian ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan, dilimpahi rahmat oleh Allah, terutama di bulan yang penuh barokah ini, bulan Rasulullah, yang mana tema kali ini sangat terkait dengan bagaimana kita menarik pelajaran-pelajaran dari seksi peringatan Maulid Nabi. Rekan-rekan semuanya, kali ini tema kita adalah mengambil salah satu, dengan mengambil pelajaran bagaimana kita bisa meneladani salah satu karakter utama, salah satu akhlak utama yang melekat, yang paling menonjol dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu amanah. Jadi Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin ini adalah orang yang amanah, orang yang sangat amanah. Dan sifat dasar daripada seorang yang amanah tadi, perilakunya adalah, karakternya adalah orang yang dipercaya. Dalam arti apa dipercaya? Mungkin perlu, sebelum kita membahas lebih jauh, perlu kita lebih dalam lagi makna daripada amanah, dipercaya. Jadi tidak hanya makna dipercaya tadi adalah sebuah kejujuran, tidak hanya itu. Maknanya luas sekali. Memang di antara maknanya adalah kejujuran, tapi secara lebih luas bahwa amanah ini adalah karakter, sebuah sifat di mana seseorang terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama ataupun yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini adalah amanah, karakter yang melekat pada seseorang, di mana menjaga dari perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan oleh agama ataupun perilaku-perilaku yang dianggap oleh agama ini perilaku yang rendah. Rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan, seringkali ada pertanyaan, kenapa ada banyak orang yang ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan dipercaya menjadi pimpinan, ingin dipercaya untuk mengemban sebuah tugas, sebuah proyek dan sebagainya. Tapi yang sering ditanyakan, yang sering harus dipertanyakan, mestinya kenapa ataupun bagaimana agar saya termasuk orang yang dipercaya untuk mengemban amanah ini tadi, untuk mengemban sebuah tugas, untuk menjadi seorang yang diberikan penting, diberikan jabatan penting. Itu lebih penting daripada pertanyaan, nah kenapa, kenapa saya belum dipercaya, kenapa saya tidak dipercaya. Jadi pertanyaan yang lebih tepat, yang lebih utama itu mempertanyakan kira-kira kenapa kita belum dipercaya, kenapa amanah itu masih belum ada pada kita, orang yang teman kerja dan sebagainya masih belum memberikan kepercayaan, belum menganggap kita punya kompetensi, punya reputasi yang baik. Artinya pertanyaannya kenapa kok belum, kita belum dipercaya. Itu menjadi sebuah introspeksi kita, apakah kita sudah memenuhi kriteria tadi untuk dipercaya orang, di mana kriteria untuk bisa dipercaya adalah bagaimana kita membangun reputasi kita sebagai orang yang jujur, orang yang bisa
diberi ya kepercayaan untuk diberi wewenang dengan kita lakukan dengan baik, orang yang bisa menunaikan tugas ya dengan baik, orang yang bisa disiplin, ya. Orang yang bisa punya kompetensi yang relevan, orang yang bisa memenuhi janji, ya. Itu semua adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan sebagai seorang yang amanah. Tanpa amanah ya, hanya kita hanya punya kemampuan ya, punya skill, punya kompetensi ya, amanah, maka ini adalah sebuah hal yang sebetulnya berbahaya ya. Kenapa? Dikarenakan dimanapun ketika seseorang menuntut ya, menuntut karena dia punya skill, punya kompetensi ya, punya kemampuan. Akan tetapi ketika kepercayaan tidak ada, maka yang terjadi adalah banyak hal yang lebih madorot. Ada banyak hal yang menjadikan kerusakan-kerusakan. Kenapa? Karena sistem akan rusak, kepercayaan akan rusak, tugas-tugas tanggung jawab akan terbengkalai. Banyak hal yang akan tidak bisa sesuai dengan yang diharapkan. Rekan-rekan semuanya, ada perumpamaan ketika dua orang negarawan, satu seseorang yang punya kompetensi, punya pengalaman, punya skill yang baik, tapi satu hal yang tidak ada atau yang kurang sekali adalah karakter amanah. Nah, ya. Mungkin dia punya ego tinggi, tidak bisa bekerja sama, suka tidak jujur, punya karakter-karakter yang merugikan orang lain. Seringkali tugas-tugasnya tidak sesuai dengan deadline-nya, banyak melakukan hal-hal yang merugikan banyak orang ya. Di satu sisi yang lain ada seorang karyawan yang biasa saja, mungkin kemampuannya biasa, tapi ada satu hal yang karakter yang bisa dikatakan menonjol, yaitu orangnya baik ya, tidak punya ego yang tinggi ya, bisa bekerja sama dengan baik, bisa menyelesaikan deadline dengan baik ya, jujur ya. Artinya apa? Ketika dua orang ini dihadapkan sebuah keputusan dari pimpinan untuk memilih keduanya, maka yang cenderung akan diterima ini biasanya ya, orang yang kedua, yaitu orang walaupun prestasinya biasa-biasa, walaupun kemampuan biasa-biasa, tapi punya kejujuran. Kenapa? Karena kejujuran akan menjadikan rasa aman. Maka pimpinan ataupun orang lain akan merasa aman untuk memberikan wewenang, untuk memberikan jabatan, untuk memberikan kepercayaan kepada dia. Daripada ketika diberikan kepada seorang yang menonjol dari sisi kemampuannya, akan besar dari sisi karakternya jadi tidak ada, dan akan berbahaya sekali. Dan semuanya kembali kepada makna daripada amanah, yang mana sekali lagi amanah ini luas daripada sekedar kejujuran, sekedar kompetensi ya. Jadi amanah itu kalau diterjemahkan di dunia kerja itu disebut juga dengan profesionalitas. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita jauh-jauh hari ketika sebelum jauh menjadi Rasul, ketika belum diangkat menjadi seorang Nabi, beliau membangun terlebih dahulu reputasi sebagai seorang yang amanah. Lalu di dunia kerja diterjemahkan sebagai seorang yang profesional. Kalau di dunia di masyarakat umum atau di organisasi, dia dianggap sebagai seorang yang betul-betul punya orang yang dipercaya, orang punya kebijakan, orang punya sudut pandang yang sangat baik, perilaku yang sangat baik ya.
pemikiran yang sangat baik. Rekan-rekan semuanya, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha ya'muruhum an tu'addul amanati ila ahliha. Bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, memerintahkan kita semua untuk memberikan amanah, memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, orang-orang yang layak menerima amanah tersebut. Dari sini, dari ayat ini ada dua, ya. Pertama, ada dua makna. Pertama, kita diperintahkan untuk menunaikan amanah yang dipercayakan kepada kita. Katakanlah saya ataupun Anda sekalian diberi amanah untuk melakukan sebuah tugas, sebuah pekerjaan. Berarti di sini kita harus melakukan pekerjaan secara benar, ya. Artinya apa? Bekerja secara benar itu berbeda dengan kalau dimaknai bekerja dalam arti harus bekerja keras, karena belum tentu orang yang bekerja keras dia disiplin, ya. Ataupun bekerja dengan disiplin karena belum tentu orang yang disiplin ini punya kompetensi, ya. Artinya apa? Bahwasanya bekerja yang benar ini adalah sebuah profesionalitas. Artinya kita bangun jiwa profesional kita, karakter, reputasi kita sebagai seorang yang dipercaya, punya kompetensi, punya kedisiplinan, punya kejujuran, ya, yang bertanggung jawab, ya. Ini adalah reputasi yang harus kita bangun. Kita tunjukkan bahwa kita punya potensi sebagai seorang yang amanah. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus memberikan amanah tadi, memberikan kepercayaan tadi pada orang-orang yang tepat. Ada dua berarti, orang yang diberi amanah dan kita yang akan memberikan amanah itu harus memberikan kepada amanah dan kepada orang yang tepat. Jadi ada dua perintah di sini. Kita diperintah untuk bisa menunjukkan bahwa diri kita orang yang amanah, orang yang patut untuk dipercaya, dan kita diperintah untuk memberikan amanah kepada orang yang tepat. Jadi ini ada dua sisi, ya. Satu sisi katakanlah tadi kita diperintah untuk menjadi orang yang amanah. Artinya kita karyawan, saya dan Anda ini semua harus membangun reputasi sebagai seorang yang dipercaya, punya kompetensi, punya kedisiplinan, punya kejujuran, ya, punya tanggung jawab dan sebagainya. Ini bagi kita tadi berlaku. Kemudian satunya lagi, kita diperintah juga, Allah memerintahkan juga agar kita menyampaikan amanah kepada orang yang tepat. Katakan kita atasan, kita pimpinan, maka harus bisa memberikan amanah tadi pada orang yang tepat. Artinya amanah dari seorang pemimpin, amanah dari seorang yang lebih senior, yang lebih junior, yaitu mendelegasikan, memberikan tugas, memberikan kepercayaan kepada orang yang memang tepat untuk dipercaya. Bukan karena faktor kedekatan, bukan karena faktor yang lain, tapi betul-betul kompetensi, ya, integritas, kejujuran, ya, kedisiplinan, ya, dan profesionalitas itulah yang paling utama, bukan karena hal yang lain. Artinya kalau seorang pimpinan, kalau saya seorang pimpinan, pimpinan organisasi tidak bisa membangun sebuah sistem bagaimana agar anggota ini bisa merasa dipercaya, anggota ini bisa membuktikan diri bahwa dirinya ini adalah orang-orang percaya, maka berarti saya sebagai pimpinan ini bukanlah dianggap sebagai orang yang amanah, ya. Karena perintahnya saya diperintah untuk membangun sebuah sistem bagaimana orang-orang bisa terlatih untuk dipercaya, orang-orang bisa membuktikan diri untuk dipercaya. Jadi ini ada dua hal yang sangat-sangat penting, dua arah. Katakanlah kalau di kantor
saat kedepan untuk karyawan ya, untuk agar punya jiwa amanah, satunya untuk pimpinan agar bisa menunaikan amanah tadi kepada orang-orang yang tepat, bukan karena faktor kedekatan, bukan karena faktor eh, apa namanya yang lain ya, karena faktor saudara, faktor kedekatan dari sisi komunikasinya ataupun dari apa namanya faktor latar belakang dan sebagainya. Tidak, tapi karena profesionalitas. Ini adalah aman. Rekan-rekan semuanya, Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh tadi. Jadi yang paling utama dalam sikap ya. Nabi yang mana? Nabi digelari dengan Al-Amin ya. Al-Amin sekali lagi adalah seorang yang sangat dipercaya. Artinya apa? Berarti Nabi mencontohkan ataupun memberikan contoh kita agar meniru. Bagaimana firman Allah, tattabi'u, ikutilah Nabi Muhammad. Jadi sifat yang paling menonjol, yang sebelum menjadi Nabi pun itu sudah menonjol adalah Al-Amin. Ini sebetulnya harus dimiliki oleh seluruh yang mengaku sebagai seorang mukmin, sebagai seorang pengikut ataupun sebagai umat daripada Nabi Muhammad. Karena ini adalah karakter yang paling dasar, karakter yang paling fundamental. Karena dari sini tadi, dari amanah itulah, dari Al-Amin, orang yang dipercaya, karena segala aspek dalam kehidupan kita bisa akan berjalan dengan baik. Kita akan siap menerima sebuah jabatan penting, kita akan siap menerima sebuah kepercayaan, kita akan dianggap sebagai seorang yang punya reputasi yang baik. Rekan-rekan semuanya, dalam segala hal, dalam segala bidang, kebetulan saya sendiri berhati dalam sebuah bidang branding ya, itu banyak sekali sekolah ya, lembaga pendidikan yang mengeluh kenapa penerimaan murid baru yang baru-baru ini banyak mengeluh menurun, cenderung menurun. Masyarakat seakan kurang percaya kepada kita, kurang percaya kepada lembaga-lembaga mereka. Dan ini sangat percaya. Jadi yang menjadikan faktor dasarnya adalah apakah masyarakat percaya terhadap lembaga pendidikan tersebut. Begitu juga produk-produk yang lain, entah itu produk fisik ataupun jasa, itu semua membutuhkan ya untuk bisa eksis, untuk terus mendapatkan konsumen, untuk terus mendapatkan transaksi, maka harus punya kepercayaan. Bagaimana konsumen bisa melakukan sama bisnis dengan kita, bertransaksi dengan kita, membeli produk kita, kalau tidak ada kepercayaan. Maka ini tadi, kepercayaan itu penting, amanah itu penting. Bagaimana kita bisa menjelaskan keunggulan produk kita secara benar, ya. Bagaimana agar betul-betul produk kita itu memang betul-betul memberikan manfaat yang real kepada konsumen kita, bagaimana kita bisa memberikan informasi ataupun berkomunikasi dengan baik kepada konsumen kita. Ini adalah semuanya ada amanah. Ini sumber daripada kita membangun sebuah trust, membangun sebuah kepercayaan, orang percaya. Jadi dari sudut pandang seorang konsumen, ini di luar, di samping dapat punya dalam dunia bisnis, seorang konsumen ketika akan membeli, ketika akan mengambil manfaat dari sebuah produk, terlebih dahulu harus ada kepercayaan. Ya. Harus percaya bahwa produk itu memang dibutuhkan, produk itu memang bermanfaat bagi dia. Dan produk itu memang betul-betul ataupun produk ataupun jasa ataupun orang ya kita berhubungan bisnis dengan orang, bahwa orang tersebut adalah orang punya reputasi, orang yang bisa dipercaya. Rekan-rekan semuanya, dari amanah ini bagaimana kita membangun
profesionalitas, artinya sekali amanah itu kalau diterjemahkan di dalam dunia kerja adalah profesionalitas. Rekan-rekan semuanya, ada banyak hal yang terjadi di dalam dunia kerja, di kantor, di perusahaan, ya, di masyarakat, di dalam organisasi, problem-problem. Problem-problem tentunya seringkali katakanlah mungkin pimpinan organisasi ataupun pimpinan perusahaan, pimpinan kantor dan sebagainya kadang mengeluh. Mengeluh apa? Mengeluh karena katakanlah karyawan ya, kurang disiplin ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak dikerjakan dengan benar ya. Ada ketidakjujuran ya. Banyak hal yang itu. Tapi di sisi lain dari bawahan atau dari karyawan atau dari yang lebih senior dan lebih junior mengeluh juga, mengeluh kenapa saya yang kompeten, orang yang jujur, kompeten, yang disiplin dan sebagainya tidak pernah mendapat kepercayaan. Ini dua hal yang seringkali ada di dalam organisasi, perusahaan, di masyarakat. Sehingga banyak keluhan, ada keluhan. Pernah saya dengar ada keluhan yang sudah pengalaman ya, lama sekali, tetapi tidak pernah mendapat kepercayaan dari pimpinan. Justru orang lain yang pengalamannya lebih rendah, bahkan dari sisi karakternya ya, itu tidak ada isu amanah ya, tapi karena faktor kedekatan saja dengan pimpinan sehingga akhirnya orang-orang tersebut yang dipercaya karirnya mandek ya, selama bertahun-tahun tidak pernah beranjak, tidak mendapatkan promosi dan sebagainya. Nah, ini ada faktor banyak di dalam perusahaan ataupun organisasi yang mengalami problem demikian. Artinya apa? Problemnya tadi sebagaimana firman Allah bahwa seorang pimpinan yang amanah itu bisa memberikan kesempatan, bisa membangun sistem bagaimana agar bawahan ataupun karyawan ataupun yang junior tidak bisa membuktikan bahwa dirinya ini dipercaya, dibangun kepercayaannya, bisa membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang dipercaya. Tapi di sisi lain karyawan juga harus demikian, seorang bawahan atau seorang yang junior ya, itu juga harus membuktikan bahwa dirinya ini adalah yang dipercaya. Jangan sampai ingin dipercaya, tapi dari sisi lain banyak pekerjaan-pekerjaan yang seringkali terlambat, ya. Banyak pekerjaan tidak beres, banyak kedisiplinan yang belum terpenuhi, kejujuran dan sebagainya. Artinya apa? Kita harus senantiasa mengoreksi diri, satu sama lain, masing-masing kita harus bisa mengevaluasi apakah kita layak untuk dipercaya, apakah kita layak untuk disebut sebagai seorang yang amanah, yang bisa membangun kepercayaan, yang bisa memberikan kesempatan kepada karyawan misalkan pada yang lebih junior untuk membangun kepercayaan, untuk membuktikan kepercayaannya, ataupun juga dari sisi karyawan apakah kita layak untuk dipercaya, apakah sudah kita masuk kategori orang-orang yang punya amanah di situ. Rekan-rekan semuanya, bahwa Nabi mencontohkan, Nabi digelari al-amin tidak sembarangan. Jadi dari segala aspek kehidupannya, Nabi itu memang punya keunggulan. Keunggulan daripada Nabi selain faktor tadi karakter, amanah, dipercaya, ada keunggulan yang lain bahwa Nabi ini seorang yang sangat ahli komunikasi, seorang komunikator yang luar biasa, seorang yang ahli bahasa. Kemudian dari sisi yang lain, dari sisi kemampuan, skill, Nabi ini punya skill yang luar biasa berdagang, ya, berbisnis itu punya skill berbisnis. Beliau dari latar belakang suku ataupun bangsa Quraisy yang memang latar belakangnya ada orang-orang yang ulung, orang-orang yang sangat punya kemampuan ya, kemampuan yang mendarah daging di dalam hal Quraisy tadi sebagai ahli dagang, ahli bisnis. Kemudian Rasulullah dari sisi fisik punya kekuatan,
kekuatan manusia yang di atas rata-rata. Kemudian dari sisi kecerdasan, manusia yang paling cerdas, tidak ada satu pun manusia yang bisa menandingi kecerdasan daripada Rasulullah. Juga satu lagi, Rasulullah ini adalah orang yang dari sisi fisik, dari sisi penampilan fisik adalah orang yang paling santun, orang yang paling ganteng. Rasulullah ini tidak ada yang lebih ganteng, tidak ada yang menandingi kegantengan dari Rasulullah. Akan tetapi kenapa Rasulullah yang menonjol itu bukan kemampuan komunikasinya, skillnya, ya, ataupun kekuatan fisiknya dan yang lainnya, tetapi yang menonjol ditonjolkan dibangun oleh Rasulullah adalah amanah. Dan ini menunjukkan bahwa hikmahnya kita harus yang tadi kita bangun ini adalah amanah, profesionalitas. Rekan-rekan semuanya, jadi kenapa Allah berfirman dalam firman-Nya memuji Nabi bukannya karena Nabi ini punya kemampuan, ya, kemampuan skillnya, ya, punya kekuatan komunikator dan sebagainya, tetapi dari sisi akhlaknya, dari amanahnya. Sehingga Allah memuji di dalam Al-Quran, innaka ala khuluqin azim, bahwa sebetulnya engkau memang betul-betul ya Muhammad adalah seorang yang punya akhlak yang agung. Kenapa? Karena punya karakter di antaranya itu amanahnya. Jadi amanah dalam arti luas. Jadi sekali lagi jangan sampai kita berpikir diartikan secara sempit bahwa amanah ini adalah hanya kejujuran, ya, hanya kedisiplinan, ya, hanya apa namanya sebuah integritas, ya. Tapi amanah ini adalah betul-betul menyeluruh yang diberikan di dalam istilah dunia kerja adalah profesionalitas. Kan semuanya. Jadi kenapa gelar daripada Nabi, daripada Rasulullah ini adalah Al-Amin, ya, orang yang sangat dipercaya. Ini ada ceritanya, ini ada reputasi yang dibangun mulai dari kecil, mulai dari uh, muda, remaja, sampai pada dewasa, sampai pada ketika diangkat menjadi nabi. Artinya, nabi sudah mempersiapkan untuk memperoleh jabatan sebagai seorang pimpinan umat, sebagai seorang rasul yang membimbing umat, sebagai seorang nabi yang membawa kepada jalan terang benderang. Seorang yang berikan keterangan kepada kita, maka harus menunjukkan terlebih dahulu teladan yang paling utama, yang paling fundamental, yaitu adalah amanah. Jadi sekali lagi berarti kita diperintah untuk mengikuti, untuk bercermin, untuk meneladani, untuk mengambil hikmah atau pelajaran bahwa kita harus menjadi seorang yang amanah, bahwa prestis kita, kebanggaan kita, bahwa pride kita itu adalah dianggap sebagai orang amanah, tidak hanya dianggap tapi betul-betul membuktikan bahwa diri kita adalah seorang amanah, seorang betul-betul umat Nabi yang memang betul umat yang sejati. Rasulullah dan semuanya ketika masih remaja, ini ada cerita bagaimana Rasulullah membangun reputasi sebagai orang dipercaya, sebagai orang yang diberi amanah, sebagai orang yang jujur, dan juga sebagai seseorang bisa memberikan sebuah keputusan yang menjadikan beliau adalah dianggap sebagai seorang yang amanah. Bahwa satu ketika ada banjir yang sangat besar terjadi di Makkah, di mana menyebabkan sampai banjir ini menjadikan Hajar Aswad yang ada di Ka'bah terlepas, ya. Jadi lepas dari Ka'bah, maka semua orang semua suku di Quraisy, semua golongan di suku-suku ataupun golongan orang-orang di dalam suku Quraisy, penduduk Mekah ini mengklaim punya hak, ya, untuk memasang ini tadi, masing-masing menunjukkan egonya bahwa akulah yang berhak, kamilah yang berhak untuk yang memasang kembali
Hajar Aswad ini di tempat semula semua klaim ya yang itu sama di tempatnya. Maka yang terjadi apa? Yaitu Nabi Muhammad ketika itu masih remaja, orang yang lebih dulu paling datang lebih dulu di masjid ataupun di area Ka'bah tadi. Maka semua orang berarti sudah sepakat menunjukkan kalau begitu Muhammad ini yang paling berhak ya, orang yang memang selama ini punya reputasi percaya dan betul-betul menunjukkan diri, datang lebih awal, dan orang yang memang berhak untuk bisa ya punya apa namanya, punya hak, yang punya layak yang untuk meletakkan sendiri Hajar Aswad tersebut di tempatnya. Rekan-rekan semuanya, akan tetapi apa yang terjadi? Nabi tidak mengatakan dia benar, akulah, tidak. Tapi Nabi punya keputusan. Artinya apa? Berarti Nabi di sini pertama jadi dipercaya, orang mempercayai untuk meletakkan Hajar Aswad tadi. Dianggap orang yang amanah untuk meletakkan Hajar Aswad. Akan tetapi juga Nabi ini juga dianggap sebagai seorang yang punya amanah. Amanah dalam apa? Dalam hal memberikan, membangun sebuah bukti ya, bagaimana orang-orang bisa bersatu, orang-orang bisa bekerja sama, orang-orang bisa merasa dipercaya juga. Yaitu apa? Maka Rasulullah mengumpulkan seluruh golongan di dalam kaum Quraisy tadi untuk 4 golongan ataupun beberapa golongan tadi untuk memegang kain daripada serban Rasulullah itu dibeber, orang semua disuruh memegangnya, seluruh orang-orang yang mengklaim tadi, yang mengklaim yang paling berhak ya untuk meletakkan Hajar Aswad tadi, itu juga dilibatkan untuk memegang kain tadi, di mana kain tadi, di tengah kain inilah diletakkan oleh Rasulullah Hajar Aswad tadi untuk akan digotong bersama oleh orang-orang yang bertiga, orang-orang yang saling mengklaim diri yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad tadi, sehingga semua orang yang asal bersaing tadi menjadi bersatu membawa bersama, punya peran, dipercaya untuk mengangkat bersama-sama batu tersebut sampai ke tempat di mana di Ka'bah, di tempatnya Hajar Aswad tadi, yaitu yang akhirnya yang meletakkan batu tadi di tempatnya adalah Nabi, yang mengangkat dari tempat lain menuju ke tempat abad. Sebenarnya Nabi tidak hanya orang yang dipercaya, juga bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain, bisa membangun sebuah kerjasama, bisa memberikan sebuah persatuan ya, rasa bersatu, tidak saling menunjukkan egonya. Ini adalah penting sekali. Pesan ini bagi setiap kita, seorang karyawan ataupun seorang pimpinan, maka amanah ini berlaku. Jadi amanah sekali lagi bagi kita, seorang karyawan ataupun seorang masyarakat biasa, maka kita harus membangun reputasi sebagai seorang yang dipercaya, seorang yang punya amanah, tidak berkhianat, ya, jujur, ya, bertanggung jawab, ya, disiplin, bisa menyelesaikan tugas dan kompetensi kita dengan relevan dengan kompetensi yang kita punya, ya. Kemudian bersungguh-sungguh ya. Kemudian bagi pimpinan di sisi lain sebagai seorang pimpinan juga dianggap amanah, juga harus dituntut untuk punya amanah, yaitu apa? Membangun sebuah sistem bagaimana agar semua orang bisa merasa nyaman, semua orang bisa dipercaya, ya, bisa menunjukkan bukti bahwa dia dipercaya, bisa membangun sebuah kerjasama untuk tidak
saling menunjukkan ego satu sama lain. Rekan-rekan semuanya, dalam prinsip agama Islam itulah profesionalitas, prinsip profesional yang diambil dari Nabi kita. Artinya apa? Bahwa siapapun kita, apakah entah itu kita karyawan, kita seorang pimpinan rumah tangga, atau pimpinan organisasi di masyarakat, maka kita dituntut untuk senantiasa amanah. Ya. Amanah apa? Sekali lagi bahwa kita harus punya reputasi sebagai seorang yang jujur, sebagai seorang punya tanggung jawab, sebagai seorang punya disiplin, orang yang bersungguh-sungguh ya melaksanakan tugas kita, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensi kita. Ini adalah yang harus ya kita punya. Kenapa? Karena banyak sekali. Saya sendiri juga mengalami sendiri banyak yang terjadi di organisasi saya, di masyarakat di mana saya sering terlibat. Di situ banyak sekali kita jumpai banyak keluarga. Di antara bagaimana anggota organisasi, orang-orang yang menjadi anggota kita, kadang kita merasakan bagaimana amanah ini tidak dilaksanakan dengan baik sehingga menjadikan masalah. Masalah di dalam organisasi, masalah di dalam kerja, di tempat kerja, di perusahaan ataupun di kantor, itu seringkali ada masalah amanah secara makna yang luas, yaitu profesionalitas, bagaimana pekerja, bagaimana karya, masyarakat organisasi itu bisa menjaga ego, bisa bekerja sama, punya kompetensi, selalu meningkatkan kemampuannya, punya kedisiplinan, punya kejujuran. Ini adalah yang dibutuhkan. Tidak hanya pimpinan yang membutuhkan, tapi semua masyarakat itu senang ya, kalau dianggap sebagai orang yang dipercaya. Semua membutuhkan kepercayaan dalam segala bidang. Kita di dalam bidang, sekali lagi, di dalam jual beli, di dalam bisnis yang dibutuhkan pertama kali. Jika kita ingin mendapatkan kepercayaan konsumen, maka harus ada amanah, harus ada kepercayaan. Sekali lagi, juga berlaku bagi kita sebagai pimpinan kantor, pimpinan perusahaan, pimpinan masyarakat, pimpinan organisasi yang amanah. Bagaimana seorang pemimpin yang amanah, yaitu bisa mengelola organisasi dengan benar, bagian bisa membangun kepercayaan, bisa memotivasi karyawan, bisa memotivasi anggota, bisa menjadikan anggota ini bisa membuktikan diri bahwa dia punya punya reputasi, punya karakter untuk dipercaya, punya potensi untuk dipercaya. Ini adalah amanat ya. Tidak boleh hanya karena faktor kedekatan, hanya karena faktor kesamaan latar belakang, mengabaikan karyawan, mengabaikan anak buah, mengabaikan anggota yang punya kompetensi yang lebih baik, punya karakter yang lebih baik. Ini adalah penyakit ataupun problem yang banyak terjadi. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita bangun reputasi kita sebagai seorang muslim yang punya amanah. Dimanapun kita, bahkan di dalam rumah tangga pun, kita terhadap suami, terhadap anak, istri, ya, itu semua kita dituntut untuk amanah. Jadi sekali lagi, tidak hanya sekedar amanah, jadi adalah sekedar kejujuran, ya, integritas yang banyak kita kenal ya, di masyarakat bahwa amanah itu hanya bicara masalah kejujuran semata, tetapi bagaimana tanggung jawab, kedisiplinan, bagaimana kesungguhan, bagaimana bisa bekerja sama. Karena banyak sekali orang yang pintar, orang yang unggul, ya, orang yang punya skill yang tinggi, akan tetapi seringkali bermasalah dengan rekan kerja karena tidak bisa bekerja sama, ya, punya ego yang tinggi, dan ini bukan sebuah hal yang bagus. Ini ada PR, ini adalah sebuah hal yang harus diselesaikan. Jadi ketika kita menghadapi hal demikian, kita menghadapi persoalan-persoalan
permasalahan yaitu amanah, termasuk integritas, termasuk kejujuran dan sebagainya tadi, maka ini ada sebuah PR besar kalau belum ada pada diri kita, pada anggota kita, ya, kepada di dalam organisasi kita belum ada. Karena organisasi yang baik adalah organisasi yang dimana semua bisa merasa nyaman di situ, semua bisa meningkatkan, punya kesempatan meningkatkan kemampuan, bisa merasa dipercaya, kemudian juga merasa aman ya, dengan orang-orang yang dia beri delegasi, orang-orang diberi tugas. Rekan-rekan semuanya, bahwa amanah ini tidak hanya terkait dengan antar manusia sekali lagi, tapi juga terkait dengan Allah, karena kita sebagai karyawan atau sebagai pimpinan, intinya kita semua itu juga punya tanggung jawab, punya sebuah hal yang sama ya, yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu kepada Allah. Artinya walaupun tanpa pengawasan manusia, tanpa pengawasan atasan, tanpa pengawasan orang lain, orang lain, tapi ada yang jauh lebih tahu, yang jauh lebih mengetahui, yang lebih tahu ya, yang menjadikan kita harus bertanggung jawabkan semuanya adalah Allah lah yang menjadi pengawas kita. Jadi walaupun tanpa atasan pun kita tetap rajin, walaupun tanpa dilihat orang lain pun kerja kita tetap ya, sebagaimana tanpa ada orang lain, tanpa ada pujian ya, tanpa ada harus diawasi, harus ditanya-tanya ya, harus selalu diaudit dan sebagainya, karena ada keadaan ketidakpercayaan dan sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi, rekan-rekan semuanya, dari refleksi Maulid Nabi ini, mari kita bangun ya, mari kita training diri kita menjadi orang-orang yang amanah. Kayaknya ini waktunya sudah terlewat ya, untuk terlewat sedikit ya untuk tanya jawab. Baik, sesi sekarang ini mari barangkali apa yang kita bahas ini ada yang perlu disampaikan, ditanyakan. Ya silakan Mbak Revina, silakan Mbak. Ya silakan Mbak Revina. Ya, halo. Mungkin belum nyala ini ya. Dari mikrofonnya Mbak Revina ini mungkin belum nyala ya. Baik, mungkin yang lain. Saya terdengarkan. Oh ya. Iya, ya sudah terdengar Mbak Revina ya. Ya silakan Mbak Revina ya. Ya, silakan. Ini bertanya besar, kadang itu. Iya, silakan. Ya, kita tuh bertanya-tanya besar, apakah selama ini kita tuh benar-benar menyelesaikan pekerjaan dengan benar, itu bisa dikatakan amanah, atau hanya menyelesaikan pekerjaan dengan benar, atau bukan amanah gitu Ustaz. Jadi perbedaan antara pekerjaan menyelesaikan pekerjaan dengan benar-benar dengan benar, atau kita sudah menjalankan perintah itu, pekerjaan itu dengan amanah. Itu pertanyaannya, apakah kita bekerja dengan benar, melakukan pekerjaan dengan benar, itu masuk kategori sebagai amanah ya. Sekali lagi, mungkin ada perbedaan yang lain. Jadi bekerja dengan bersungguh-sungguh, ataupun bekerja dengan keras, ataupun
bekerja dengan disiplin, ya, atau dengan tadi bekerja dengan benar. Ini secara makna, ya, secara makna saja bahwa bekerja dengan benar artinya kalau kita bekerja dengan benar berarti di situ ada unsur disiplin, di situ ada memang betul-betul itu adalah sungguh-sungguh kita lakukan sesuai dengan kompetensi kita, kita selesaikan secara sesuai dengan deadline-nya, kita jaga, ya, jaga kerahasiaan daripada data yang ada, ya. Bisa yang ada ego yang menjadikan masalah, ya, karena ego kita, ya. Kemudian juga kejujuran kita itu adalah pengertian daripada bekerja benar. Tapi kalau hanya bekerja secara disiplin, bekerja keras itu belum tentu. Apakah di situ ada kejujuran? Kan bisa jadi orangnya bekerja keras, tapi kadang kedisiplinannya. Tapi orangnya punya kemampuan, skill yang tinggi, tapi bisa jadi egonya juga tinggi, sehingga tidak bisa bekerja sama dengan baik, menjadikan kemas tidak nyaman. Nah ini pengertian daripada amanah tadi, bekerja dengan benar artinya punya makna yang luas tadi, mencakup di situ ada kejujuran, di situ ada bagaimana ego dijaga, agar bisa bekerja sama dengan baik, bagaimana kedisiplinan, bagaimana bekerja bersungguh-sungguh sesuai dengan tenggat waktu, bagaimana akan menjaga kerahasiaan perusahaan, bagaimana menjaga data, ya, yang ada, dan itu semua sekali lagi adalah di antara makna-makna bekerja dengan benar tadi, yaitu pengertian makna dari amanah ataupun profesional. Itu pengertian daripada profesional tadi. Artinya kalau yang ditanyakan tadi apakah itu yang dimaksud, ya, pertanyaan Anda yang memang benar profesional ataupun amanah yang memang bekerja dengan benar sesuai dengan makna yang terkandung di situ yang tadi, ya, ada meliputi banyak hal tadi. Nah, tetapi kalau hanya sekedar bekerja benar tadi adalah bekerja asal bekerja, ya, ada sedikit asal-asalan ataupun sekedar tidak sesuai dengan ekspektasi, ya, yang diharapkan, ya, tidak bersungguh-sungguh, katakanlah ini berarti belum masuk dalam pengertian bekerja dengan benar ataupun profesional. Kira-kira demikian jawabannya Mbak Regina, ya. Ada lagi? Gimana Mbak Regina? Ya, atau ada lagi yang, ya, Mbak Mirta, silakan Mbak Mirta. Ya, terima kasih. Ya, silakan Mbak Mirta. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Mbak Mirta. Ustaz, kalau tadi itu bicara soal keamanan, saya harus yang lain punya soal integritas, masih satu tema ya Ustaz ya. Ya, silakan. Ustaz, kalau tadi kan Mbak Regina bicara soal amanah. Nah, sekarang saya mengenai integritas Ustaz. Kita tidak ya. Nah, sering bicara jujur itu membuat kita rugi. Nah, sementara yang tidak jujur itu terlihat lebih diuntungkan Ustaz. Ini sepertinya relate dengan kehidupan sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan maupun pribadi. Nah, bagaimana cara kita bisa menjaga integritas untuk terus berbuat jujur tanpa takut rugi? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih sama-sama. Ini pertanyaan menarik ini.
Jadi integritas sendiri itu adalah bagian daripada amanah, bagian daripada profesionalitas. Jadi unsur daripada amanah yang ada integritas, kedisiplinan, kemudian kompetensi, kemudian apa namanya mau belajar senantiasa meningkatkan kemampuan, kemudian bisa bekerja sama menjaga ego dan sebagainya. Nah, ini adalah kalau pertanyaannya tadi apakah termasuk integritas, memang bagian dari integritas. Kemudian kejujuran, pertanyaan yang utama tadi, apakah ataupun sering kali kita jujur ini merasa kita dirugikan, tapi kalau tidak jujur justru malah diuntungkan. Ini mungkin tidak berlaku ya, sebetulnya tidak berlaku secara mutlak ya. Mungkin ada beberapa aspek, beberapa apa namanya sudut pandang, ada beberapa masalah yang itu bisa terjadi. Jadi sebetulnya kejujuran ini punya nilai plus dimanapun, tapi ada juga ketika kejujuran ini dilakukan itu justru kita bisa dirugikan. Contohnya, satu contoh misalkan kalau kita mengatakan apa adanya, ya, jadi ini tidak terkait dengan kejujuran secara luas, tapi dalam sudut masalah tertentu. Ya. Jadi misalkan katakanlah ada seseorang ya yang akan menindak kita, bahwa kalau kita mengatakan apa adanya mungkin kita akan disakiti, maka boleh ya kita itu tidak jujur. Kenapa? Kalau kita jujur maka kita dirugikan. Katakanlah ketika kita ditanya, mungkin katakanlah identitas kita, apakah kita itu orang, katakanlah orang dari mana gitu ya, yang dianggap musuh dari seseorang. Kemudian kita mengatakan bukan, agar kita selamat, berarti tidak mengapa. Ya. Ini termasuk ketidakjujuran yang dibolehkan, ya. Ketidakjujuran yang dalam rangka untuk agar kita selamat. Ini salah satu contoh saja. Ataupun katakanlah, misalkan kita pulang ke rumah, katakanlah kita sebagai seorang suami, katakanlah itu berkata tidak jujur kepada istri, tapi tidak jujur tadi dalam arti agar istri ini tidak bersedih, istri ini tidak marah misalkan ya. Katakanlah ketika ditanya dari mana mas, dari mana pak misalkan, maka kita mengatakan bahwa saya dari sebuah kajian misalkan, istri tidak jadi marah. Tapi ini sebetulnya bohong misalkan ya. Kenapa? Dikarenakan kita sebetulnya ada urusan yang sangat penting dengan seorang teman, katakanlah yang mana urusan menjadi berbelit-belit sampai katakanlah hari malam, sehingga kita pulang terlambat. Ya. Itu kalau kita katakan sebenarnya, mungkin katakanlah istri kita ya, marah, istri menjadi marah ya, karena kita begadang. Ya. Sebetulnya kadang-kadang kalau dijelaskan permasalahan yang sebenarnya, ini ada problem, kita takutkan juga istri ikut sedih misalkan, karena kita punya problem dengan orang lain. Jadi salah satu contoh saja bahwa memang ada integritas, ada kejujuran yang menjadikan kita tidak diuntungkan di situ. Tapi dimanapun, jika memang secara umum ya, di tempat kerja misalkan, kalau kita jujur, kalau kita integritas kita jaga, kalau amanah secara luas kita wujudkan, maka berarti kita sudah menunjukkan reputasi kita, peluang artinya potensi kita untuk dipercaya, potensi kita untuk mendapatkan kebaikan dari karakter kita itu akan lebih peluang yang lebih besar daripada ketidakjujuran. Karena bisa jadi memang ada orang yang tidak jujur tapi selalu diuntungkan di kantor, katakanlah. Jadi ada orang-orang yang tidak diberi kepercayaan, yang tidak dapat promosi dari seorang yang jujur dapat promosi, itu memang ada. Tetapi itu tidak berlaku secara mutlak, karena tetap yang namanya integritas ini adalah universal, dibutuhkan oleh semua orang. Jadi hanya permasalahan tertentu dalam problem-problem tertentu memang ada yang seperti yang ditanyakan oleh Mbak Mirta tadi. Kira-kira demikian Mbak Mirta ya. Mungkin ada kasus mungkin yang lebih spesifik bisa disebutkan, karena saya bukan tidak paham.
seperti apa kok ada kejujuran, akhirnya kita yang dirugikan ya, tidak tahu seperti apa ya. Baik, gimana Mbak Mita? Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya diberikan. Ya, barangkali masih mungkin ya. Ya, kalau barangkali nanti ada pertanyaan ataupun mungkin sharing-sharing ya kita jangan sungkan-sungkan ya. Kita lewat WA ya. Jadi apapun misalkan kita butuh ada pertanyaan dan kita kepingin diskusi ya, sharing-sharing. Saya senang kalau jadi teman-teman bisa menghubungi ya dari WA pribadi ya, silahkan. Ya baik, ada lagi yang bisa ditanyakan, monggo. Ya silakan. Mungkin Mas Rey mau tanya? Mungkin itu Pak Ustadz dari saya dari teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan itu bisa dibaca aja kalau sedikit buat tema soalnya Ya silakan menarik gitu ya. Karena ini waktu sudah menunjukkan 10 ya. lewat Pak Ustadz mungkin bisa kita akhiri ya bisa minta tolong di doa sebelum mulai. Ya, ya baik. Rekan-rekan semuanya, sekali lagi secara ringkas saya tutup bahwa pembahasan kita tentang integritas, tentang amanah, ya, meliputi integritas, meliputi disiplin, meliputi kesungguhan, meliputi kompetensi, ya, bagaimana kita bisa bekerja sama dan sebagainya, itu semua memang menjadikan sebuah hal yang ataupun harus ya, ada kita install dalam diri kita, karena itu adalah sebuah contoh dari Rasulullah, di mana Rasulullah memberikan contoh tadi agar diikuti oleh umatnya. Di dalam refleksi ingatan Maulid Nabi ini adalah momen yang sangat-sangat tepat sekali kita mengupayakan ya momen ini kita bisa mengambil refleksi daripada peringatan ini untuk kita mengambil pelajaran untuk bisa bagaimana agar merubah diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Rekan-rekan semuanya, mari ada manfaat dan senantiasa kita diberikan keberkahan karena keutamaan menuntut ilmu, dan juga sekali lagi jangan sungkan-sungkan kalau mau bertanya yang terkait dengan masalah keagamaan. Saya siap sedia dan saya senang kalau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan selama saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma ya dzal fadlil azim wa ya dzal karamil amin wa tawakkal alaina wa akrimna jami'an ya ala afwi wal maghfirah wa rahmah was salamah wa ridwan wal karamat was siyadah wal izzati wal barakati was istiqamah wal majdi was jamil wa khatimati sa'adah wa khatimah wal aqibah wa sihhah wal afiyah wa ridwan wa batin dunya wal akhirah والفوز والفلاح والنجاة في كل حال وبما نشاء من النعيم. اللهم يا الله أنت الجبار العظيم وأنت ذو الكرم العميم وتفضل علينا وأكرمنا جميعا بحال العلوم النافعة والأعمال الصالحة المقبولة والأموال الكثيرة النافعة الأخرى والدرجات الأولى وبحسن جمع المطعم بالحسن في حبيبك ونبيك سيدك الكريم سيدنا ونبينا وشفيعنا بإذنك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا من ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.